Salam buat teman-teman dimanapun kalian berada. Salam sehat, selamat hari Minggu. Nah, tolong didengarkan sampai selesai ya, terkait ujaran kebencian, yang namanya ujaran kebencian, yang namanya membuli, yang namanya mengejek, mengolok ya, fisik seseorang. Karena media sosial ini harus bersih dari ejek mengejek, apalagi bagi kaum disabilitas. Kita tidak boleh mengejek atau mengolok orang yang tertimpa musibah, karena setiap orang tidak ada yang mau tertimpa musibah. Musibah bisa datang kapan saja, kita tidak tahu ke depan dalam perjalanan hidup kita. Tetap semangat, betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Au, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Salam dari Kalimantan Barat. Nah, ini saya sampaikan. Saya melihat kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya orang hebat. Kita orang Indonesia ini ya, sebenarnya pada pintar. Banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar. Tapi sangat disayangkan kalau mulut orang-orang pintar yang mengatakan si A, si B dulu pernah masuk penjara dan dia itu pernah berurusan dengan bla 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 bla. Nah, kita jangan merasa kita ini belum pernah masuk penjara, tapi kita menghujat seseorang yang pernah masuk penjara, menghujat seseorang yang pernah menjadi narapidana. Seseorang menjadi narapidana dan seseorang yang menjadi tersangka, dia belum tentu bersalah. Bisa jadi dia bersalah di mata kita sebagai manusia, tapi di mata Tuhan yang Maha Kuasa dia belum pasti bersalah. Karena kita melihat ya, yang benar bisa tidak benar, yang tidak benar bisa benar. Karena apa? Karena setiap orang ini, baik pun yang bersalah atau tidak bersalah, dia itu wajib mendapat pembelaan dari siapapun. Nah, karena kami sebagai rakyat jelata yang tidak mengerti hukum, tidak paham hukum, tidak paham bermain kata, kami hanya bisa mengedukasi dan hanya bisa memberi tanggapan ya kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di daerah kami, Kalimantan Barat. Nah, jadi sangat disayangkan kalau orang-orang pintar, orang-orang hebat saling bertentangan. Sangat disayangkan kalau saling memberi statement yang membanggakan diri. Saya ini miskin dan tidak punya apa-apa. Tidak punya uang yang triliunan, tidak punya uang yang miliaran, tidak punya uang yang ratusan juta. Kalau benar-benar punya uang main triliun, benar punya kekayaan yang main ratusan M atau puluhan M, buktikan dan bantulah banyak warga kesatuan Republik Indonesia dan banyak warga susah. Bantulah, baik pun dia itu dikenal atau tidak dikenal. Orang yang tidak kita kenal, kalau dia kita bantu dengan kesusahan apapun, dia pasti berpikir Anda adalah orang baik.
Di dunia teknologi ini, dunia yang sangat luas, bukan hanya di negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dengan teknologi ini, kita bisa bertemu sama siapa saja, selagi dia sesama manusia seperti kita. Baik pun orang luar, baik pun negara-negara barat, negara-negara asing lainnya bisa melihat kita. Oke, kita ini tidak ngerti bahasa mereka, tapi kita bisa mendengar dan kita bisa berpikir dan kita bisa melihat apa yang kita bisa terjemahkan lewat teknologi ini. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik teknologi ini. Jangan saling menghina fisik seseorang. Apalagi yang viral selama ini kita melihat ya si Agus yang jadi korban disiram sama air keras. Kita melihat ya, saya tidak kenal siapa-siapa, tapi saya melihat video-video sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Terlebih Agus itu ada kesalahan menurut pikiran seseorang, tapi tidak harus dibully, tidak harus diejek, tidak harus diolok. Kita ini negara-negara komunikasi, negara-negara mediasi, negara-negara hukum. Tapi janganlah seperti itu. Karena bukan sendiri Agus yang mengalami susah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan 1-2 orang yang cacat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ini tersinggung juga melihat yang seperti itu. Jadi ciptakanlah medsos yang bersih dari bully membuli. Kita boleh canda, boleh bergurau, boleh saling mengguraukan teman satu sama lain. Tapi gurau dengan canda itu berbeda sama mengolok dan mengejek. Karena kita sebagai manusia ini tidak ada yang sempurna. Hidup ini tidak ada yang sempurna. Makin hari, makin tahun usia kita bertambah. Mari bersatu, berbuat yang terbaik untuk sesama. Jangan menyebabkan orang itu udah susah ditambah susah pikirannya. Nah, jadi tolong juga kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia juga seber-seber di lingkungan Kapolri, karena kita punya pemerintah. Tolong juga kepada pihak Kominfo, Kementerian Kominfo, kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolong tim-tim cyber, orang-orang hebat, untuk melihat yang berpotensi konten bully membuli, ejek mengejek, olok mengolok, apalagi kaum disabilitas yang diposting, yang diolok, yang diejek, tolong itu segera di take down. Segera di take down videonya, segera di take down juga akunnya, yang akun-akun yang memberi
konten-konten yang tidak bagus. Akun-akun bodong, akun-akun baru yang pengikutnya hanya masih bisa dihitung pakai tangan dan pakai kaki. Kami yang akun-akun yang jelas, akun-akun kami ini semua sudah terverifikasi jelas. Kami ini juga memberikan tanggapan yang jelas, memberikan statement yang jelas. Yang namanya statement, yang namanya tanggapan, yang namanya gagasan. Maukah teriak-teriak kami untuk menyampaikan keadilan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu adalah hak dan kewajiban kami. Nah, jadi apapun yang kami sampaikan, tolong ditindaklanjuti. Nah, terkait yang berbau sara, nah, terkait yang membuli, mengejek, terlebih lagi orang buta diejek, diolok. Ya, kita yang tidak buta ini merasa tidak nyaman. Kami yang tidak buta ini dan bisa melihat dan bisa mendengar dengan baik, kami merasa tidak nyaman. Kok seperti ini? Jadi tidak boleh hal-hal yang seperti ini dibudayakan. Karena apa? Karena sangat-sangat merusak generasi penerus bangsa kesatuan kita ini. Kita ini punya anak, kita ini punya cucu, kita ini punya cicit, kita ini punya banyak generasi penerus. Mereka akan terpengaruh melihat yang seperti itu. Jadi tolonglah ciptakan media sosial yang bersih, semua untuk kebaikan, untuk keadilan bersama, untuk bersatu, saling membantu, yang susah dibantu sama-sama supaya sama-sama derajatnya. Kepada kawan-kawan juga, baik pun dikenal ataupun tidak dikenal, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang berintegritas, tolong bersatu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, bukan saling bertolak belakang, saling menceritakan yang masa lalu seseorang. Jadi saya rasa cukup itu. Bukan artinya harus pamer. Saya sendiri sangat-sangat tidak setuju melihat orang-orang pintar kok mulutnya gimana gitu. Apapun masalahnya, selagi dia itu bukan masalah narkoba, bukan masalah pemerkosaan, bukan masalah perjudian, bukan masalah pembunuhan, bukan masalah menghilangkan nyawa orang, semuanya bisa dimediasi. Tidak ada gunanya kita masukkan orang ke penjara. Tidak ada gunanya kita masukkan orang ke penjara karena dia itu tercoblos bahasanya. Udah sampaikan maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Apa sih susahnya berbuat baik? Apa sih susahnya kita untuk meminta maaf dan memberikan maaf?
Tidak ada gunanya juga kita mempenjarakan orang. Tidak ada gunanya juga kita dendam kepada seseorang. Mari bersama-sama untuk menciptakan media sosial yang bersih, media sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, media sosial yang aman digunakan pihak manapun. Marilah kita ciptakan yang seperti itu. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, janganlah kita berkalut diri sama diri. Kita harus bersaing. Kita sebagai masyarakat, kawan-kawan orang hebat, orang berintegritas, didukung oleh masyarakat banyak juga. Kita bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Apalagi kami yang ada di perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia, kami berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Malu kami kalau kami tidak sama dengan mereka di sana. Dengan masyarakat mereka di sana yang sudah sejahtera, kami sampai saat ini belum bisa menyaingi masyarakat yang di sana. Ya, jadi itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jangan gengsi untuk meminta maaf. Pasti akan diberikan maaf. Kalau orang bertanya kepada kita, Lim, apakah kamu menjual narkoba? Seharusnya saya tidak perlu berstatement mengatakan, oh, kamu mencemarkan nama baik saya. Tidak harus saya seperti itu. Kalau saya ngomong seperti itu, berarti saya mau cari masalah. Seharusnya saya menjawab, Bang, kamu mengatakan saya, apakah kamu menjual narkoba? Ya, saya menjawab, Bang. Kita buktikan sama-sama, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti dicurigakan Abang. Selesai. Jadi tidak ada masalah. Sudah saya jawab. Misalnya bertanya, Lim, apakah kamu ini korupsi uang proyek jambatan si B misalnya? Apa salahnya saya jawab? Jangan saya jawab bahwa saya merasa tertuduh. Dia akan bertanya, ya kita jawab. Kalau tidak, bilang tidak, gitu. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang yang bertanya, itu ada apa? Ada apa? Nah, itu bisa diselidiki lebih lanjut. Karena punya prasangka buruk terhadap orang yang bertanya. Siapapun boleh saja menduga atau bertanya kepada kita. Demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Kalau saya boleh ditanya, demi kebaikan saya. Kalau saya menyangkal atau saya berpikiran positif terhadap orang yang bertanya kepada saya, itu ada apa di dalam diri saya? Orang itu akan minta maaf kepada kita. Maaf Bang,
saya sudah bertanya, tapi saya terima kasih Abang sudah menjawab pertanyaan saya. Wajar orang curiga kepada kita. Wajar orang tuh curiga perbuatan-perbuatan jahat. Karena memang kejahatan-kejahatan, modus-modus yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini banyak. Dimanapun ada. Bukan hanya di negara kita. Sampai ke luar negeri juga ada. Berbagai cara, berbagai macam modus-modus orang. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Seperti orang mendadak menjadi konglomerat, seperti orang mendadak menjadi kaya. Misalnya, ada kawan bertanya, "Lim, cepat benar kamu kaya, cepat benar kamu sukses. Kamu ada tuyul kali, Lim? Apakah kamu piara tuyul?" Ya, saya jawab, usaha saya ini, Abang lihat usaha saya ini penghasilannya per bulan ini buktinya, Bang. Kan begitu. Simpel kan? Simpel kan? Nah, jadi jangan kita berprasangka buruk kepada orang. Jangan kita menganggap orang itu mau mencari-cari kesalahan kita. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan terkait bully membuli, terkait ejek mengejek. Ya. Yang merasa pernah ngejek, yang merasa pernah membuli seorang, jangan lakukan itu lagi. Minta maaf. Minta maaf. Kita ini saudara semua di sini. Lewat media teknologi, media seperti ini, siapapun orangnya, kalau bagi Ilim ini, Ilim anggap saudara. Karena saya sering lab, siapapun dia yang masuk lab saya, dimanapun dia tinggal, apapun sukunya, agamanya, saya tetap menghargai. Saya ini Kristen, tapi siapapun yang datang ke tempat saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang mengucapkan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah salam. Seperti kami di sini. Ya. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kak jubata. Harus. Memang harus. Nah, ini yang kita sampaikan. Jadi tolong berbenahlah bermedia sosial. Apapun kejahatan yang ada di media sosial, tolonglah kita sama-sama untuk memberantas bersama pemerintah, bersama Kapolri, untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial, yang ada di lingkup seluruh media sosial, baik pun itu IG, Twitter, YouTube, Facebook. Nah, terkait bahasa yang copot-copot, itu hak setiap orang menyampaikan bahasa yang copot-copot. Kalau tidak bisa bekerja dengan bagus, tidak bisa memberikan keadilan dengan baik, iya, apa Kapolri pernah bilang, iya, Kapolri pernah bilang apa? Ya, pernah bilang copot, pernah bilang potong kepalanya, ya, kalau tidak bisa memperbaiki ekornya atau badannya,
kepalanya lah yang dipotong. Bukan motong kepala orang, jangan ditafsirkan salah. Ya. Potong kepala artinya copot atasannya. Nah, kan begitu. Karena setiap tafsir orang yang ingin mengeruh suasana memang berbeda-beda. Ya. Tapi dilihat unsur-unsurnya, itu dilihat masalah-masalahnya, itu dilihat. Saya rasa seluruh hakim wakil Tuhan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, baik pun yang ada di negara-negara maju, negara-negara luar, seperti kita juga Indonesia negara maju juga dari sumber daya manusia, ya. Orang-orang ngerti, orang-orang berintegritas, orang itu bisa mengartikan bahasa, tidak menafsirkan hal-hal yang buruk. Seperti bahasa kau, anjing kau. Dia nunjuk ke kita, anjing kau. Apakah kita harus tersinggung? Nah, kadang-kadang ada bahasa orang yang seperti itu. Babi kau. Apakah kita merasa babi? Kan tidak. Dia nunjuk-nunjuk seperti itu. Tapi kalau sempat dia viralkan, menghina-menghina seperti itu, nunjuk kita seperti itu, ya, sampai mempermalukan kita, itu wajib juga dituntut dengan permintaan maaf. Kalau tidak mau memberikan permintaan maaf, ya berurusan secara hukum. Ya, karena kalau berurusan secara hukum, nanti kan hakim yang memberikan keputusan mana yang salah dan mana yang tidak. Kan begitu. Nah, jadi kalau namanya sudah minta maaf, orang rendah hati, ya, tidak melakukan hal yang sama, tidak perlulah kita pencarakan orang. Nggak ada untungnya pencarakan orang sebenarnya, ya. Dengan terpaksa pencarakan orang. Misalnya seperti orang penjual narkoba ataupun pemakai narkoba, ya. Itu kenapa harus dipenjarakan? Karena sangat-sangat bahaya kalau menular ke banyak orang. Dan membuat efek jera. Kalau orang yang mengedarkan sesuatu yang membahayakan nyawa manusia, itu memang harus dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Kalau masih satu kali berbuat kesalahan yang seperti itu bisa dimediasikan, bisa disuruh tobat. Tapi kalau sudah melakukan hal yang sama sampai 2 kali, sampai 3 kali, ketiga kali jangan kasih ampun. Nah, kan begitu. Karena kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini berhak untuk sejahtera, berhak untuk hidup, berhak untuk mendapatkan
keadilan yang sama. Jadi terkait bully membuli di media sosial, stop. Ejek mengejek di media sosial, stop. Itu berbeda. Kalau ejek mengejek dengan kebencian dan ejek mengejek dengan canda. Kalau ejek mengejek dengan canda, saya bercanda ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kita boleh teriak-teriak, boleh mengkritik. Boleh kita tidak suka sama si A, tidak suka sama si B. Kita kritis sama mereka. Tapi jangan mengejek fisik seseorang. Misalnya orang tercoplos, salah ucap. Ya, itu wajar diejek supaya ucapannya tuh bisa bagus. Tapi kalau memang ucapannya karena dia itu cacat, misalnya ucapannya tidak normal misalnya, nggak boleh diejek yang seperti itu, tidak boleh diolok. Marilah berikan semangat kepada orang-orang, kepada kami-kami yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak kekurangan. Berikanlah semangat buat kami. Berikanlah semangat buat kami-kami yang sakit. Berikanlah semangat buat kami-kami yang disabilitas. Berikanlah semangat kepada kami yang tidak ada yang tidak kurang hidup ini. Kita kalau sudah kaya, sudah banyak duit, bantulah orang-orang yang seperti kami. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah. Kalau tidak numpang, tidak ada rumah. Begitu. Supaya diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Penyayang. Kalau kita membantu orang-orang yang tidak punya, bahkan tidak mampu membuat tempat tinggalnya sendiri. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Tolong apa yang saya sampaikan semoga didengar oleh orang-orang hebat, dan semoga juga didengar oleh Bapak Kapolri, Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap semangat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jobata, arus betungkat kadat masa, bepegai ke pengatur perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.